Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Maulita. Sekarang kita akan membahas materi yaitu akuntansi musyarakah. Nah, akuntansi musyarakah ini termasuk ke dalam mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Tetapi yang kali ini kita akan bahas yaitu mengenai contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Untuk kalian yang ingin lebih mengetahui tentang contoh-contoh kasus dari akuntansi musyarakah, kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya dari akuntansi musyarakah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya terlebih dahulu, yaitu musyarakah menurut bahasa adalah percampuran. Nah, musyarakah atau al-syirkah dalam transaksi ekonomi pencampuran harta dari dua orang atau lebih dari suatu persyarikatan. Selanjutnya kita ke contoh kasus yang pertama, yang yaitu pada tanggal 2 Februari 20 XA Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Mumi Syariah atau BMS dengan skema musyarakah, yaitu nilai proyeknya sebesar 80 juta, kontribusi bank 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan pada tanggal 12 Februari. Nah, untuk pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan pada tanggal 2 Maret. Untuk kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta, nisbah bagi hasil antara Bu Nasibah dan BMS masing-masing 75% dan 25%. Periodenya 6 bulan, biaya administrasi 600% atau 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto, selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Untuk skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA. Skema pelunasan pokoknya musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 20 XA. Transaksi yang pertama yaitu saat akad disepakati. Bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Nah, pada tanggal itu juga bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bu Nasibah dan pembebanan biaya administrasi adalah seperti pada tabel di atas. Kalian bisa melihatnya. Transaksi yang kedua yaitu penyerahan pembiayaan musyarakah bank kepada Bu Nasibah. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian bisa diserahkan lebih dari satu termin. Dalam kasus Bu Nasibah di atas tadi, dianggap bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Dan untuk jurnalnya kalian bisa melihat pada gambar di atas. Transaksi yang ketiga adalah penerimaan bagi hasil bagian bank. Untuk realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Masa panen pertama sebesar jumlah laba brutonya 14 juta, porsi bank 25% yaitu 3.500.000 dan tanggal pembayaran bagi hasilnya adalah 2 Mei. Periode masa panen 2, laba brutonya 16 juta dan porsi bank 25% yaitu 4 juta rupiah. Tanggal pembayaran bagi hasilnya 12 Agustus. Selanjutnya untuk penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada hasil panen 2. Jurnalnya hampir sama, bisa dilihat di atas. Transaksi yang terakhir ada saat akad berakhir. Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri tersebut, dua kemungkinan yaitu nasabah mampu membayar atau mengembalikan dan nasabah tidak mampu mengembalikan.
Nah, alternatif yang pertama yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalnya pada tanggal 2 Agustus 20 XA saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi investasi musyarakah sebesar 60 juta. Maka jurnalnya kalian bisa melihat pada gambar di atas. Alternatif yang kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33 disebutkan pada saat akad musyarakah berakhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalnya Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo adalah kalian bisa melihat pada gambar di atas. Contoh soal yang kedua ada pada tanggal 12 Januari 20 XA, BPRS Bangun Marwah Warga dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta yang terdiri dari 30 juta kontribusi BPRS dan 10 juta kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto atau penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Hendra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Nah, investasi musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20 XA. Untuk transaksi yang pertama ada tanggal 12 Januari BPRS atau saat akad membuka cadangan investasi musyarakah untuk Bapak Hendra. Yang kedua, tanggal 12 Januari dan saat akad BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 12 Januari 20 XA, akun debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada kewajiban komitmen pembayaran administrasi sebesar 30 juta dan akun kas atau rekening nasabah Bapak Hendra pada pendapatan administrasi sebesar 60%. Nah, 60% ini dari 0,2% dikali 30 juta rupiah. Transaksi yang ketiga ada tanggal 20 Januari BPRS mentransfer sebesar 30 juta ke rekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Untuk jurnalnya yaitu 20 Januari 20 XA, akun investasi musyarakah pada kas kewajiban sebesar 30 juta rupiah dan akun kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 30 juta rupiah pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 30 juta rupiah. Transaksi yang keempat yaitu tanggal 20 Februari 20 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Transaksi yang kelima tanggal 20 Maret 20 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 20 XA. Untuk jurnalnya 20 April 20 XA, kas rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil sebesar 1.200.000 rupiah. Untuk transaksi selanjutnya ada tanggal 20 April 20 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Dengan jurnal kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 1 juta rupiah. Seperti itulah penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh soal dari akuntansi musyarakah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.